Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk modul 1 pelajaran kedua yang variabel Indo. Kemarin kita sudah membahas mengenai nomor perusahaan travel perhitungan, kalau di misteri nomor 1 ya. Kemudian ada perusahaan travel pengoptimalan. Kemudian selanjutnya kita akan coba bahas yang di bagian bintang. Jadi di bagian bintang ini kita akan coba bahas semuanya soal-soal bonusnya. Yang kemarin di nomor 3 dan 4 kalau di course teman-teman, yang perusahaan travel perhitungan itu nomor 3, perusahaan travel pengoptimalan itu nomor 4. Dan di bagian itu juga kita sudah bahas mengenai soal-soal bonusnya, soal-soal bintangnya. Nah sekarang kita bahas yang betul-betul di course-nya nomor bintang. Memang untuk tugas-tugas teman-teman. Kita mulai, kita buka track-nya. Oke, yang pertama kita akan muncul soal teori. Tandai pernyataan yang benar. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Nomor 1. Fungsi int digunakan untuk mengubah menjadi data tipe bilangan bulat, integer ya. Oke, betul. Kemudian yang kedua, output dari fungsi input hanya bisa sebagai angka. Hati-hati. Input itu mempunyai fungsi dasar, tipe datanya itu adalah string. Jadi bukan hanya angka. Angka itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan konversi ya. Jadi kalimat hanya bisa sebagai angka ini adalah salah. Jadi yang baris kedua ini tidak perlu di checklist. Kemudian yang baris ketiga, untuk menciptakan variabel kamu harus memberikan nama original dan mengassign nilai pertama yang tadi yang udah kita bahas sebelumnya ya. Kalau nama original saja pasti akan error. Jadi harus kita isi nilainya. Nilai awalnya berapa? Oke, betul. Kemudian yang terakhir, data di variabel bisa memiliki tipe berbeda. Data di variabel bisa memiliki tipe yang berbeda. Betul ya? Kenapa? Karena masing-masing variabel itu independen. Kalau kita udah buat variabelnya misalnya angka, tipe datanya adalah numerik, kita isi 25. Kemudian ada lagi hobi, kita isi dengan coding Python. Nah, itu juga bisa beda variabel ya, tipe datanya ya. Dan masing-masing variabel itu mempunyai tipe data yang berbeda. Bisa. Oke, betul. Sekarang kita answer. Oke, continue. Oke, selanjutnya adalah typing. Tanggal input. Teman-teman silakan berlatih untuk typing dulu. Kemudian kita lanjutkan nanti di soal berikutnya setelah typing. Waktu sama dengan input. Lama perjalanan. Waktu sama dengan int waktu. Oke. Nomor 3 masih sama, typing input. Ini kita mencoba untuk typing terkait dengan fungsi input dan konversi dari bilangan bulat dari tipe data string menjadi bilangan bulat atau integer. Harga 0,01 print cash. Oke. Yes, karena nomor 4 memperbaiki masalah. Berarti ada beberapa yang tidak sesuai ya. Kita lihat outputnya, ada nama pertamanya itu Kate, kemudian tanggal lahirnya 15.05.2000. Lihat ya, bentuknya terlihat seperti angka, tapi ada titiknya tuh. Jadi dia string ya sebenarnya. Nomor pribadi 124535. Klien dimasukkan ke dalam database. Oke. Nah, kalau di sini hati-hati dalam melakukan konversi. Tidak semuanya bisa dilakukan konversi ke dalam bentuk numerik. Numerik itu bisa dilakukan kalau memang inputnya itu murni angka. Jadi kalau tidak, maka dia tidak bisa dilakukan konversi. Sekarang kita lihat di bagian pertama. Nama keluarga, nama pertama. Ini kan Kate ya. Huruf, berarti tidak bisa digunakan fungsi integer seperti ini. Kita hapus. Kemudian input tanggal lahir sama, tidak perlu dilakukan konversi dalam bentuk angka karena ada titiknya nih. Titiknya masing-masing ada 2 nih. 1, 2 dan seterusnya. Bukan dalam bentuk angka. Sementara indeks, nah indeks ini kalau mau dimasukkan ke dalam dikonversi ke dalam bentuk integer bisa. Kenapa? Karena dia inputnya murni berupa angka 1, 2, 4, 5, 3, 5. Tidak ada karakter lain selain angka. Jadi bisa dilakukan konversi ke dalam int.
Kemudian print yang terakhir, klien dimasukkan ke dalam database. Ini ada tambahannya? Oh, nggak ada, cuma itu aja. Klien telah dimasukkan. Ini ada telahnya nih ya. Kita hapus saja. Kita coba hapus dulu. Kita sesuaikan sama persis seperti yang ada di dalam program. Klien dimasukkan ke dalam database. Oke, sekarang kita coba running programnya. Lukman 12 10 10 nomor pribadi 1345. Oke. Jadi perlu dihapus untuk opsi kata telah tadi ya. Hati-hati, itu jebakan. Harus persis seperti yang ada di sini. Clear nomor 4, sekarang nomor 5. Tulislah program yang menghitung berat total bagasi. Ini ada 3 input kalau kita lihat di sini, berat dari tas, dari carry on, dan barang-barang carry on ekstra. Kemudian totalnya, nah kalau kita lihat di sini totalnya 10 tambah 2 tambah 1 ya. Simple, aritmatika sederhana. 10 tambah 2 tambah 1. Oke, sekarang kita cek. Disuruh apa nih? Buatlah program menghitung berat bagasi. Biasanya ada 3 jenis bagasi. Utama, carry on, tangan. Oke, tulislah program meminta berat dari barang-barang tersendiri dan temukan berat total. Oke. Analis yang paling utama di sini adalah kita melihat ini sebuah operator matematika. Jadi kita gunakan operator aritmatik. Kalau kita mau gunakan operator aritmatik berarti tipe datanya harus numerik. Ya, jadi itu ya yang perlu dipegang teman-teman. Kita analisis dari situ dulu. Sekarang kita masukkan dulu yang pertama utama. Integer input berat dari tas. Kemudian yang kedua carry on integer lagi karena kita butuh dalam konversi numerik berat dari carry on. Tidak ada titik komanya. Yang terakhir tangan. Kita konversi lagi dalam bentuk integer, kemudian input berat dari barang carry on extra. Oke. Selanjutnya kita print dengan ketentuan ini ya, total berat bagasi titik 2. Ini harus sama persis ya teman-teman ya. Total dari total berat bagasi titik 2. Kemudian kita gabungkan dengan seluruh penjumlahan dari utama, carry on, dan tangan. Jadi kita bisa tambahkan langsung di sini utama, carry on ditambah tangan. Jadi tiga-tiganya kita tambahkan di sini sebagai formula code-nya. Total berat bagasi. Oke, sekarang kita coba running test. 10 tambah 2 ditambah 1. Oke, good. Jadi jangan lupa dilakukan konversi INT seperti ini ya teman-teman ya, untuk mendapatkan numeriknya. Clear nomor 5, sekarang nomor terakhir di nomor 6. Program mencetak banyaknya satuan uang untuk pembayaran. Oke, jadi ini konsepnya mirip seperti yang pembahasan kita sebelumnya yang mengenai tahun ya, yang 2007-11. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sisanya di bagian terakhir, berarti sisa itu pakai modulo. Kalau kita ingin mendapatkan bilangan bulatnya, kita pakai double slash. Ada tipsnya di sini. Nah, ini teman-teman bisa lakukan seperti ini. Kalau kita ingin mendapatkan sisa di bagian belakangnya itu, kita dapatkan dengan modulo sesuai dengan digitnya. Kalau 1 digit 10, kalau 2 digit berarti 100, dan seterusnya, polanya seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan dua tingkat di atas digit yang kita tentukan, misalnya kita butuhnya 24 ya, sementara 24 ini adalah 240. Sebenarnya angkanya 200 dan 40-an, 200-an 40-an. Maka kondisi digit terakhir puluhan itu menjadi bagian slashnya, backslash 10, double backslash, untuk mendapatkan nilai integernya. Ini tipsnya bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita buat dulu, ya kita lihat dulu ketentuannya ya. Untuk membereskan akun dengan klien, perusahaan travel harus memiliki box uang dengan uang kertas dan koin berbanyak tertentu.
Perusahaan travel lebih suka memberikan kembalian berupa uang kertas untuk $1.000 dan $100 dan kembalian berupa koin untuk $10 dan $1. Oke, jadi nanti munculnya outputnya seperti ini. Ketika kita masukkan 1441, maka di situ akan mencetak $1 dulu, kemudian naik puluhan, 4 untuk $10, selanjutnya 4 untuk $100, artinya 400, yang terakhir $1.000, yaitu 1 untuk $1.000. Jadi pembacaan outputnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk dulu ke bagian angkanya dulu, variabel angka yang akan kita masukkan nanti. Kita konversi integer karena kita mau melakukan dalam bentuk operator aritmatika ya. Input, masukkan angkanya. Titik 2. Nah, di sini baru kita mau melakukan modifikasi untuk bagian angkanya. Tadi ingat di bagian tipsnya, ketika kita ingin mendapatkan nilai di bagian belakangnya, satuannya, berarti kita cukup lihat dia itu satuannya, kondisinya kan berarti kondisi terakhir ya, satuan itu berarti 1 digit, berarti kita gunakan modulo untuk 1 digit berarti berapa? 10, puluhan. Jadi modulonya dengan menggunakan puluhannya. Berarti kita buat print. Kita buat print yang pertama dulu ya. 1 strip $1. Print angka yang udah kita dapatkan di sini, yang udah kita konversi ke dalam bentuk integer, kita modulo dengan 10. Karena kita ingin mendapatkan di bagian terakhir 1 digitnya. 1 digitnya berarti kan di bagian terakhir puluhan ya. Berarti modulo puluhan sisanya. Kemudian kita gabungkan dengan tulisan strip atau hyphen $1. Kemudian sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini 4. Nah, 4 ini kondisinya ada di tulisan 144 kalau kita lihat di sini ya. Oke, berarti kita dapatkan dulu 144, baru kita modulo. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan 144? Berarti kita butuh yang namanya double slash seperti yang ada di tips ini. Kita butuhkan yang 10 dulu karena kita butuh 144. 4 yang terakhir adalah 40-an. Berarti kita pakai double slash yang 10 untuk mendapatkan nilai bilangan bulat di atas 10. Jadi kita buat print. Kita dapatkan dulu angka 144-nya, berarti angka double slash 10, dapatlah angka 144, kemudian kita ambil bagian terakhirnya. Tetap dengan posisi digit 1 kan? Berarti kita bagi dengan, atau kita modulo dengan 10. Modulo 10. Kemudian kita gabungkan di sini dengan tulisan hyphen $10. Dolar L-nya 1. Ya, betul. Dengan cara yang sama, untuk mendapatkan yang 400-an, berarti kita butuh yang 14. Ya kan? Berarti kita naikkan digitnya. Karena 14 itu 1400 sebenarnya, berarti ratusan kan batasannya. Kita buat angka, kita backslash menjadi 100. Kemudian yang kita ambil adalah satuan di belakangnya, hanya 1. Berarti kita modulo 10 lagi. Cara yang sama. Polanya sama. $100. Kemudian yang terakhir di bagian depannya, kita butuh angka 1000-nya. Berarti 1 ya, 1. Angka 1 yang paling depan. Berarti kita langsung saja buat double slash 1000. Tidak perlu lagi kita butuh untuk modulo. Kenapa? Karena kita udah mendapatkan angka satuannya, yaitu ribuan dolar dalam ribu. Koma $1000. Sekarang kita coba running programnya. 1441. Oke, clear ya? Jadi kita dapatkan angka satuannya itu $1 yang di belakang. Kemudian ada angka 4 untuk 40-an, $40 berarti. Kemudian ada 4 untuk yang ratusan, berarti $400 yang di bagian depan sini. Yang paling depan adalah 1 untuk $1000, 1000 di sini. Oke? Jadi kita bisa gunakan tips ini untuk memodifikasi kondisi angka yang sudah diinput oleh user di sini dengan modulo dan double backslash. Cukup double slash untuk mendapatkan nilai integernya, sementara modulo untuk mendapatkan sisanya.
Oke, sekian pembahasan terkait dengan soal bintang untuk yang di modul 1 pelajaran kedua. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman dan manfaat bagi teman-teman untuk belajar code di Python Start ini. Terima kasih, Mister. Cukupkan untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.